wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat datang meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin bertanya, apakah kalian di sini sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan bimbingan kelompok itu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang kita lakukan pada saat ini, yang dimana saya sebagai pemimpin kelompoknya yang akan memfasilitator kalian, dan kalian sebagai anggota kelompok yang akan mengemukakan pendapat kalian tentang materi kita pada hari ini. Adapun asas dalam kegiatan ini yaitu yang pertama, asas kesukarelaan. Di sini kalian diminta untuk secara sukarela mengeluarkan pendapat kalian, dan juga ada asas keterbukaan. Di sini kalian harus menyampaikan pendapat kalian secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Selanjutnya, adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian dan untuk menambah relasi kalian dalam pertemanan. Oke, selanjutnya di sini kan belum perkenalan nih, belum kenal semua jadinya kan. Ya. Oke, jadi di sini kita akan memulai sesi perkenalan dulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Diku Baskia. Saya merupakan pemimpin kelompok yang akan memandu kalian pada hari ini. Selanjutnya perkenalan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok sebelah saya. Silakan sebutkan nama dan juga kebiasaan sehari-harinya. Baik, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferdian Zafahrezi. Kebiasaan sehari-hari saya suka menunda misalkan ada PR. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nova Anzar Ramadan. Kebiasaan sehari-hari saya menunda-nunda belajar. oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Akbar. Kebiasaan sehari-hari saya bermain game. Perkenalkan, nama saya Ferosa Dara Cendana. Kebiasaan Kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari saya tidur. Perkenalkan, nama saya Bapak Irfan Putra. Kebiasaan sehari-hari saya main game. Perkenalkan, nama saya Haidi Pajak Aptokian. Kebiasaan sehari-hari saya main. Oke, jadi udah perkenalan semua ya, udah kenal semua. Adapun kontrak bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu jangan lupa untuk saling menghormati pendapat orang lain, jangan memotong pembicaraan orang lain, dan jangan lupa juga untuk aktif dalam berdiskusi. Apakah semuanya setuju dengan peraturan ini? Setuju. Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam tahap peralihan. Sebelum kita memasuki materi, kayaknya lebih seru kita ice breaking dulu nih. Ice breakingnya yaitu instruksi saya dari yang pertama ada botak pegang kepala, batuk pegang mulut, batik pegang baju. Paham? Paham. Ikuti apa yang saya omongi, bukan apa yang saya gerakkan. Oke? Kita mulai ya. Botak. Salah. Batik. Batuk. Oke. Botak. Batik. Batuk. Oke, udah fokus semua ya jadi ya. Jadi di sini materi kita yaitu memanajemenkan waktu secara efektif. Yang dimana kita akan menjelaskan bagaimana cara mengatur waktu yang baik itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki
tahap ke bagian utama kita, yaitu tahap kegiatan. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana di sini kita akan berdiskusi tentang manajemen waktu yang baik itu bagaimana. Jadi di sini kalian bebas untuk jawab atau berbagi pengalaman kalian. Kalian semua siap? Siap. Oke. Pertama ini aku mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian itu merasa bahwa waktu 24 jam itu kurang? Pernah. Kayaknya waktu itu terlalu cepat deh. Oke. Oke, jadi benar banget ya. Jadi sebenarnya itu bukan waktunya yang kurang, tapi kitanya yang belum baik dalam mengatur waktu yang cukup. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih kita itu merasa waktu itu nggak cukup? Awalnya cuma mau istirahat, malah keterusan. Oke. Ada lagi? Karena kebanyakan rebahan dan suka menunda-nunda waktu. Oke. Ya, benar ya. Jadi salah satu penyebabnya yaitu adalah prokrastinasi, yaitu alias suka menunda-nunda pekerjaan. Di sini ada yang pernah nggak mengalami akibat buruk dari kebiasaan ini? Saya Oke. juga mau belajar ujian tapi malah main HP. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu penyebabnya. Efeknya yaitu kita nggak bisa dalam mengatur waktu. Kita jadi kepepet, hasilnya jadi nggak maksimal, dan akhirnya membuat kita jadi stres. Terus menurut kalian nih, gimana cara biar kita bisa mengatur waktu itu agar lebih teratur? Bikin jadwal dulu kak, agar lebih mudah mengerjakan yang penting dulu, hindari gangguan dari HP, main HP. Oke, jadi bagus banget ya. Jadi kuncinya itu adalah untuk membuat perencanaan dan menentukan prioritas. Ada yang tahu nggak cara gampangnya buat menentukan mana yang harus dikerjakan dahulu? Kerjakan yang lebih penting dahulu. Oke, ya itu jadi namanya metode prioritas Eisenhower, yang dimana kita mengerjakan tugas yang mendesak terlebih dahulu. Nah, jadi tugas itu kan ada yang penting, ada yang mendesak, dan ada juga yang tidak penting-penting banget. Jadi untuk kayak scroll TikTok berjam-jam. Nah, kalau kalian sendiri biasanya kegiatan apa sih yang paling banyak nyita waktu itu? Main HP, main game. Wah, itu ternyata memang kegiatan yang sangat relate ya untuk kehidupan kita, yang dimana makanya kita itu penting untuk mengontrol distraksi. Kalau kita sudah tahu apa yang bikin kita buang-buang waktu, nah kita bisa cari tahu cara untuk mengatasinya. Kira-kira gimana nih caranya? Memberi batas waktu untuk bermain HP. Oke. Benar ya, jadi itu bagus banget. Jadi dengan membatasi waktu main HP itu kita dapat mengatur waktu kita dengan baik. Nah, jangan lupa juga untuk gunakan teknik Pomodoro, yaitu dengan kerja atau belajar selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Lalu ulangi teknik ini agar kita tetap fokus tanpa cepat bosan. Nah, ada yang pernah coba? Saya pernah, ternyata hasilnya sangat efektif. Oke, ternyata bagus ya teknik ini. Jadi intinya kalau kita mau lebih produktif itu kita harus punya jadwal yang jelas, tahu mana prioritas, dan juga dapat mengontrol distraksi. Kalau dari semua cara tadi, mana yang paling mau kalian coba? Membuat jadwal dan membatasi waktu main HP. Oke. Berarti udah bagus semua ya. Jadi berarti kalian udah siap nih mengatur waktu dengan baik. Siap. Jadi semoga setelah ini nggak ada lagi yang bilang, aduh waktunya kurang. Karena sebenarnya waktu itu ada, tinggal kitanya saja mengatur waktu itu. Bagaimana caranya yang lebih baik. Sebelum kita mengakhiri sesi bimbingan kelompok kita hari ini, saya ingin mendengar nih kesan dan pesan dari kalian terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian dari kegiatan kita hari ini? Kegiatan hari ini sangat menambah wawasan dan pengetahuan. Oke. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan. Kegiatan kali ini materinya sangat menarik, Oke. meningkatkan rasa percaya diri, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan teman. Wah, keren semua ya. Jadi dari diskusi tadi
kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen waktu itu adalah keterampilan yang sangat penting untuk diri kita. Jika kita bisa mengatur waktu dengan lebih baik, hidup kita akan lebih tertata dan lebih produktif. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk memanfaatkan waktu dengan baik.